yang kekal. Siapa yang berani nabi rasul yang bisa memberikan hidup yang kekal? Nggak ada. Hanya Yesus hidup kekal, hidup selamanya. Di surga nanti dia sudah menyediakan tempat. Aku menyediakan tempat, ada banyak rumah di rumah Bapakku. Aku menyediakan tempat buat bagimu. Aku tanggapi dulu dikit ya sama ke teman-teman karena dia tanggapi tadi ya. Aku tanggapi dikit dulu ya Bang. Ya tadi itu kan udah benar itu Bang Richard bahwa Yesus itu apa tadi ya sebelum Yohanes 17:3 ya, Yohanes 17:2 ya. Yohanes 17 ayat 3 yang Ibu katakan. Oh, tapi kan ada ayat sebelumnya, ada ayat sesudahnya. Ya, itu hanya mengambil ayat 3. Sebentar. Iya, sebentar. Yohanes 17 2 dulu tapi kan. Ada ayat juga yang sebelumnya, ada ayat sesudahnya yang menjelaskan. Oke, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Hidup yang kekal ya. Inilah hidup yang kekal itu, ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, hidup yang kekal itu adalah mengenal engkau, yaitu Allah satu-satunya loh. Dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Sebab ini ya di Yohanes tunggu aku cari ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Ini pun di Bibelmu. Jadi pengakuan Yesus bahwa dia utusan, sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah akan mengaruniakan rohnya yang tidak terbatas. Ya kan? Makanya Yesus ini bisa bermukjizat. Semua nabi-nabi bisa bermukjizat. Tadi yang aku bahas itu di Kisah Para Rasul 2:22 bahwa dia Allah melakukan kuasa-kuasanya melalui perantaran Yesus. Ya, Yesus dengan cara Yesus berdoa dengan izin Allah. Semua nabi bermukjizat ya. Musa, Nabi Isa, Rasulullah itu atas izin Allah. Dan ketika Yesus ini dia penyampai firman, dia berkata di Yohanes 17:4, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dengar ya, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Dan dunia membenci mereka karena mereka. Bang Handi kenapa turun ya? Gara-gara turun ya. tadi ribut itu loh, Bunda, langsung turun dia. Mungkin dia sholat, mungkin dia sholat. Ya, aku selesaikan ayatnya nih Bunda host ya. Aku selesaikan ini satu nih. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka. Ini Yohanes 17:14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi ini jelas ya, memang perkataan Yesus, dia menjanjikan hidup kekal. Tetapi katanya hidup yang kekal itu ialah mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Gitu Bang. Dan Yesus Kristus utusan. Lanjut yang lain, terima kasih. Boleh bisa masuk Islam nggak Om? Tujuannya apa? Masya Allah. Ya pengen aja Om. Alhamdulillah, apa sungguh-sungguh dek? Iya, sungguh-sungguh. Kenapa? Silakan Bunda Os. Tanyakan dulu. Aku lagi di luar, tar 5 menit. Aku lagi di luar, tar 5 menit. Oke. Ya, sebentar ya Bang Kres ya. Bentar ya, ada Gurunda ini sebentar. Sabar. Silakan. Loh, si itu turun lagi ya. Silakan Bang King. Tanggapi atau Bang Theodor mau tanggapi silakan. Yang mau tanggapi silakan. Oke, saya kasih. Silakan dulu Bang Theodor, dari tadi diam terus nih. Om, silakan Bang Theodor. Ibu ini Om. Bukan dia. Ya. Cuma dari tadi ada. Sebentar kalau betul-betul Abang disarankan buka ini ya open cam ya. Oke Om. Dinda Kres. Jadi Pak King Richard itulah yang digambarkan oleh teman-teman yang lain, bahwa betul memang tadi Pak King Richard mengatakan imam dan
akal itu seiring sejalan. Cuma yang diasumsikan kepada Bang Richard, kepada saya, seolah-olah mendulukan akal kepada imam. Itu menjadi persoalannya. Seperti tadi ada logika perumpamaan imam sebiji sawi. Nah, kalau kita tidak menggunakan akal kita menerjemahkan imam sebiji sawi ini, bagaimana mungkin kita mengenal imam itu sendiri? Seperti apa kita harus mengenal biji sesawi itu? Nah, Bapak King Richard bilang ini narasimu, ini asumsimu, ini segala macam-macamnya. Ditambah lagi dengan polemik bahwa Bapak memaksakan seseorang Mohon untuk maaf, Putri Tunggal Bang Bapak. Theodor, mohon maaf, Ya? suaranya kecil ya. Mohon maaf, suaranya kecil. Nah, Coba kedengaran, di kok, ini, kedengaran. biasa. Oh, gitu ya. Lanjut. Dan apalagi tadi Bapak men-pressure seseorang untuk mengakui Tritunggal. Salah nggak kalau akal dan imam saya bicara bahwa Yesus itu sebagai utusan, sedangkan berapa kali di Alkitab mengatakan kalau tidak melalui aku dan dia, aku dan dia, aku dan dia. Utusan loh Bapak King Richard. Pakai di situ letak akal itu untuk bicara. Ketika kita mengenal imam kita melalui akal, barulah terjadi bagaimana kita mengasumsikan Alkitab itu sendiri dengan ayat-ayatnya. Jadi dari tadi Bapak bicara secara objektif. Saya mengeluarkan objektifas saya loh dari tadi itu. Tapi asumsi Bapak menarasikan muter-muter sendiri. Oke, sudah? Sekian aja Pak sama saya. Terima kasih. Oke. Jadi begini saudaraku Theodor, ya kan? Secara umum kita sebagai orang Kristen jelas kita mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau kita orang Kristen tidak mengakui Yesus adalah Tuhan, jangan Anda mengatakan bahwa Anda seorang Kristen. Ya. Kalaupun Anda mengatakan saya tidak mengakui Yesus, ya oke, sudah silakan itu pendapat pribadi Anda. Saya hanya menjelaskan saja. Ya, prinsip kekristenan adalah mengakui Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda mengatakan tetap Anda beribadah ke gereja dan mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, ya kan, karena di doa-doa itu selalu mengatakan Stop menarasikan bahwa mengeneralisasikan bahwa setiap orang Kristen itu harus mengakui Tritunggal. oh memang Kristen Pakai itu akal untuk Tritunggal dari bicara. mana? Itu Itu kenapa kan Anda pemikiran sendiri yang Bapak, berbeda sama gitu kayak loh. David? Apakah harus berhikmat Ya maka ampun, memahami Anda tanya di dengan gereja mana? Tritunggal? Tidak, saya tanya Anda di gereja mana? Coba supaya saya Anda betul orang Kristen apa enggak? Saya ini? Lutheran. Saya Saya ragu Lutheran. sebenarnya. Di mana? Saya Gereja dari Anda di Lutheran. mana? Kenapa? Lutheran? Gereja apa? Protestan? Atau Kenapa Bethel? pribadi? Saya dari Tidak, bukan GKPI. pikiran pribadi, pengen tahu aja bahwa Saya Anda dari GKPI. dasarnya Jangan mengatakan meremehkan seperti saya, itu. gitu loh. Dan Anda mengatakan seperti itu. Karena prinsip iman Kristen itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Karena di doanya, dalam nama Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Itu doa terakhir loh. Jadi kalau Anda berdoa terakhir itu tidak mengakui Yesus, berarti Anda bukan orang Kristen loh. Saya kasih tahu. Karena doa terakhir, doa penutup, kita mengatakan seperti itu. Sedangkan di Alkitab juga sudah tertulis semua Yesus mengatakan aku dan aku dan aku. Dan pemahaman yang di dalam Alkitab merujuk kepada Yesus itu adalah sebagai kreos, bukan sebagai inti daripada teos itu sendiri. Bapak Iya, paham karena Anda belum? pakai akal, Begitu Anda loh. tidak beriman, Pak. Anda hanya pakai akal saja, Bagaimana enggak kita secara menjalani beriman. iman kita kalau tidak menggunakan akal Tidak. kita? Anda pakai Bapak akal. jangan eksplisit Akal dan iman menerjemahkan harus jalan, seseorang. Pak Theodor, akal dan Tidak iman harus bisa, jalan. tidak bisa Saya mengekspresikan mengatakan, pemikiran saya tidak bisa seseorang pisahkan. memahami dengan konsep Tritunggal. Pak, saya kan mengatakan iman dengan akal itu tidak bisa jalan sendiri-sendiri, itu harus bersamaan. Tapi saya lihat Bapak hanya lebih bicara kepada akal saja. Akal itu manusia itu terbatas, Pak, tidak bisa dijangkau. Apa-apa yang mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, kadang kita memang berpikir, Tuhan, saya berdoa, saya sudah melakukan banyak kebaikan kepada sesama saya sudah rajin perpuluhan, saya sudah ini semua, tapi kenapa Tuhan seperti begini? Jawabannya tidak. Itu kalau Makanya secara itu akal pemikiran Bapak yang melandasi akan kita pemikiran menyalahkan sangat rendah. Tuhan loh. Ntar dulu Pak, polemik. Tidak begitu caranya, Pak Theodor. Caranya berpikir Kok cara seperti saudara itu rendah? membangun asumsi sendiri bernarasi. Kok Sekarang asumsi kita sendiri itu mengatakan jelas. ketika Yesus mengatakan Prinsip kekristenan "Bapakku itu." melalui aku dan aku. Ini siapa posisi Yesus di sini? Sekarang saya tanya sama Bapak, Bapak sudah mendengar belum? Apakah Yesus betul-betul diutus dari atas itu ke bumi untuk menebus manusia? Mana perintahnya Allah mengatakan seperti itu? Oke, Pak Theodor ya.
Jadi ini jelas sekali nih Bapak, ini beda ini saya lihat. Oke, kita berdua dulu ini, Pak Theodor ya. Jelas prinsip kekristenan ya, mengaku Yesus adalah Tuhan. Kalau Anda tidak mengakui seperti itu, ya itu hak Anda. Ya kan, saya tidak bisa memaksakan. Saya tidak ada memaksakan kehendak di sini. Hanya saya ingatkan saja, akal dan iman itu harus jalan bersamaan secara berhikmat. Maksud saya begitu. Pak Ya kan? Richard, ini Tuhan. Oke, Bang Juma udah Yesus standby. ini Silakan Tuhan, Bang lihat Juma ya. tanggapin, Bang. Bang Juma udah standby. Bicara hikmat lagi, hikmat Oh, lagi. oke. Biar Ya, Mufti lanjut. biar Boleh aku selesaikan tunjukkan Oh, dulu. lanjut Bunda, lanjut Bunda. Oke, kasih lihat dulu. Kasih lihat dulu dia di situ Tuhan ya. Ini kan 2 Lukas telah lahir. Mana ya? Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud ya. Kita lihat dulu ini Pak Richard dia selalu mengatakan Tuhan, Tuhan. Padahal ya ini korkondensenya berapa ya Tuhan. Lihat ya Pak, siapa? Pak Richard ya. Ini Tuhan ya. Tuhan 2962 ya Pak ya. Tuhan. Nah, ini kita ini. Hari ini telah lahir bagimu Kristus juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan ya. Aku pencet 2962 ya Pak Richard ya. 2962. Bismillah. Nah, ini kurios Pak ya. 2962. Jadi di situ kalau semua Bible Pak, kalau ada tulisannya Tuhan, itu menuju pada kurios, bukan Theos. Tapi kalau coba Anda buka ya, kalau ada situ kata Allah atau Bapa, itu tujuannya Theos. Ya ini ya Pak ya, terima kasih. Kurios ya. Jadi dia itu Tuhan. Oke, silakan. Silakan Oke. Bu Runda. Saya jawab dulu Ibu. Kurios dan Theos memang berbeda. Kurios itu adalah Tuhan. Theos itu adalah Allah pencipta. Ya kan? Jadi saya bilang gini, kalau bicara terjemahan, ikan sudah jelas, Bu. Kalau kita bicara terjemahan bahasa Indonesia aja lah, nggak usah kita bicara ke hal-hal yang lain, karena itu sudah apa gunanya yang diterjemahkan sama Lembaga Alkitab Indonesia. Yang duduk di Lembaga Alkitab Indonesia orang ahli filsafat, ahli bahasa. Mereka sudah menggunakan kata-kata itu, ya jelas kita ikuti apa yang terjemahan. Jangan Anda selalu mengatakan, oh tulisan aslinya seperti ini, seakan-akan Anda lebih pintar daripada orang-orang yang duduk di Lembaga Alkitab Indonesia. Dan nggak sembarang itu mereka menerjemahkan seperti itu. Bukan Iya, saya Pak itu, bukan saya buat Beda. itu Pak. Bapak ini bagaimana sih? Lanjut Guru. Iya, Bukan karena saya kan buat Anda loh. selalu bicara teksnya, milik teks kalian. aslinya seperti ini, seperti itu. Oke, Ikuti saja apa yang jadi terjemahan, nggak usah kita Pak Richard. bicara teks aslinya seperti apa gitu. Kok Pak ini Richard. Kristen punya Bible Sabda. Pak Richard, saya ingin tahu dari Bapak, kemuliaan Yesus itu kemuliaan yang diberikan atau kemuliaan memang kemuliaan sebagai Tuhan atau kemuliaan makhluk yang diberikan kepada makhluk? Kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada makhluk. Menurut Bapak, kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu kemuliaan yang dia miliki yang berasal dari dirinya sendiri atau pemberian, Pak? Kemuliaan yang diberikan dari Tuhan. Gini Bang Suma, kita Silakan. kembali lagi ke konsep Tritunggal. Kalau Anda bertanya seperti itu, konsep Tritunggal itu Ya, kan tadi saya hakikatnya dengarkan. adalah satu. Iya. Allah Bapa adalah Allah pencipta, Allah Anak adalah Yesus Kristus, Allah Roh Kudus adalah Roh Penolong. Hakikatnya adalah satu, tapi 3 pribadi, mempunyai tanggung jawab berbeda-beda. Ya, Tapi tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kalau Yesus dikatakan di Alkitab dipermuliakan, itu kan Bapa ke anaknya. Memang dipermuliakan, di situ ada. Artinya yang di Yohanes kemuliaan 17 di kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Itu kan yang Bapa berikan kepada anaknya. Iya, artinya Sebagai Yesus. pribadi, sebagai anaknya. Artinya Itu Yesus. jelas Pak di Yohanes 17. Artinya Yesus menerima kemuliaan, Pak. Iya, kodratnya sebagai manusia di situ. Dia sebagai anak. Iya, kodrat sebagai manusia Tuhan atau bukan? Ya Tuhan, Roh Allah dalam dirinya, Pak. Loh, maksudnya Tuhan menerima kemuliaan dari Tuhan lain gitu? Itu jadinya bingung kan Pak, karena kita hanya menggunakan akal di sini. Jadi beda-beda, akhirnya lari ke penafsiran. Enggak, bukan Ya kan, penafsiran. jadi asumsi. Bagaimana mungkin sebuah ciptaan Anda katakan Tuhan? Kok ciptaan?
Yesus bukan ciptaan, Pak. sebelum Siapa bilang Yesus Yesus ciptaan? sebelum Yesus dilahirkan, dia Yesus di mana? Sebelum dunia ini ada, aku sudah ada. Yesus sudah ada, Pak. Bukan sebelum. Oh, Anda berarti sudah salah itu, Bang Suma. Oke. Oke, berarti Sebelum dunia ada, dia sudah ada. Yesus Sebelum lebih dulu ciptaan daripada ada, Yesus sudah ada. Karena dia adalah Allah juga dalam diri Yesus. ini gini Pak. Saya tanya dulu kepada Bapak. Gantian, Pak. Gantian. Sebelum alam semesta ini tercipta, dia berasal dari mana? Iya, dia dari Allah, memang dia Allah, Oke, Pak. berarti alam semesta ini sebelum ada dia sudah ada. Sudah ada, Pak, karena dia adalah Allah, hakikatnya Allah satu. Terus bedanya dengan Yesus? Yesus itu ada pada saat karya Allah di dunia, ya kan, untuk supaya manusia itu bisa selamat dari dosa, supaya umatnya tidak jauh dari dirinya. Allah merendahkan diri. Ya, Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus. Berarti dalam diri Yesus. berarti Allah yang maha tinggi. Berarti Allah yang maha tinggi sudah nggak ada. Tetap ada. Nah, itu yang jadi bingung, Pak. Karena hanya pertanyaan Anda di sini kan logika yang jalan. Sama ketika saya mengatakan bahwa Paulus itu adalah Allah Bapa. Apa dasarnya Anda mengatakan Yesus Allah Bapa? Paulus. Dalilnya. Paulus saya katakan iya. Dalilnya di mana? Kalau Anda mengatakan seperti itu. Apakah Anda butuh dalil untuk menuhankan Yesus yang adalah manusia menjadi Tuhan? Ya jelas ada dalilnya. Mana dalilnya Yesus itu mengaku dirinya Tuhan? Yesus tidak perlu mengatakan secara eksplisit atau secara letterlet. Sama Yesus Paulus, Pak. Ada nggak yang tersirat? Ada yang tersirat. Paulus juga tidak perlu menyatakan seperti Bapak yang ingin Anda katakan. Anda hanya menolak Paulus menjadi Tuhan Anda karena Anda menggunakan akal, betul? Karena dia tidak ada yang mendukung. Kenapa giliran Paulus? Kenapa giliran Paulus? Ada, Pak, ada. Ada. Tunjukkan. 1 Korintus 11 nomor 1, Pak. Dia juga mengaku Kristus. Ya. Bentar. 1 Korintus 11 nomor 1. Sama ini guru ndah, dia mengaku disalibkan bersama Yesus. Iya, betul. Jadi jangan giliran Paulus Anda pakai akal, giliran anak Maria Anda tidak pakai akal. Tunggu dulu, kita cari dulu, Pak. Nggak usah ini. 1 Korintus berapa tadi? 1 Korintus 11 nomor 1. Assalamualaikum 1 Korintus 11 nomor 1. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Meledak. Udah lama Bang Juma nggak bilang gitu. Meledak. Meow. Nggak jelek suaramu. Sidik nggak usah bilang meong, Sidik suaramu jelek. Bang Juma aja yang ngomong gitu. Galatia 2:19 ya. Gimana, Bang Suma? Iya. Anda lah yang bacakan. 1 Korintus 11 ayat 1. Iya. Akulah di dalam Kristus Yesus menjadi bapakmu gitu ya. Bukan. Kalau itu ada tertulis dalam yang ukhti maksud itu adanya di 1 Korintus 4:15 itu. Ini di sini ayat 1, kalau tidak salah, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Oh iya. Bagaimana original teksnya, coba Anda bacakan. Ya ini jelas di sini, jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Anda bisa baca original teksnya? Pak, nggak usah lah bicara original teks yang tertulis di Alkitab aja, Pak. Nggak usah. Makanya saya katakan tadi, apa gunanya kita bicara Alkitab? Anda menanyakan di Alkitab, Anda tanyakan lagi teks aslinya. Ini kan hanya penggunaan bahasa. Tunggu, Pak, tunggu.
supaya Baca, kita ini tahu jelas sekali di sini, Pak. supaya kita tahu bahasa yang digunakan yang sebenarnya itu seperti apa gitu loh, Pak. Jangan yang terjemahan. Pak, ini sudah terjemah. Itu kan kalau Bapak bicara seperti itu kan diartikan nanti mengarah ke asumsi. Kita bicara ini aja yang tertulis di Alkitab. Justru Anda ini adalah asumsi terjemahan. Anda berbicara lagi TTS asli. Nggak bisa, Pak. Saya berbicara apa yang tertulis di Alkitab, Pak. Jangan Anda membawa bicara tes aslinya lagi. Itu kan menimbulkan penafsiran. Benar, jadinya ke penafsiran. Sedangkan yang diterjemahkan di Alkitab ya sudah jelas dari Lembaga Alkitab Indonesia. Loh, saya izinkan saya membaca original teksnya supaya Anda tahu. Kalau bicara original teks, Pak, itu jadi multitafsir jadinya. Jadi bukan multitafsir. Justru kitab Anda itu tafsiran. Yang benar itu original teksnya. Mana duluan original? Pak, mana duluan? Original teks yang Anda tafsirkan, Bang. Mana duluan bahasa Yunani atau bahasa Indonesia dalam kitab saudara? Kita bicara yang sudah diterjemahkan itu aja. Saya tanya dulu, Pak. Mana duluan bahasa Greek atau bahasa Indonesia dalam Bible? Ya, jelas, Pak. Tes aslinya ada, baru diterjemahkan ke semua bahasa, Pak. Berarti yang lebih benar. Berarti dengar. Aslinya lagi. Yang lebih benar, Yang lebih benar aslinya atau terjemahannya? Jelas dari asli ke terjemahan diterjemah supaya kita yang lebih benar, dan tidak diragukan. Asli jadi multitafsir jadinya nanti. Loh, yang lebih benar original teks atau terjemahan. Bagaimana ceritanya? Karena original teksnya begitu. Kago itu saya juga. Katos sebagai katos kago Kristo. Berbicara bahasa Indonesia aja, Pak. Jangan bicara tes asli, nggak usah bingung multitafsir jadinya. Bagaimana Anda? Kita bicara bahasa Indonesia aja. Berarti Anda ingin nipu di sini? Kok bikin nipu? Apa yang kenapa Anda tidak mau menggunakan original teks kitab Anda? Kenapa? Kalau berbicara original teks, nanti itu arti kan akan multitafsir jadinya, akan berbeda-beda. Sekarang original teks itu menentukan, Pak. Original teks yang menentukan muatan yang sebenarnya. Kenapa Anda takut dengan kitab Anda sendiri? Bukan, kenapa harus diartikan kembali ke original teks, sedangkan ini sudah diterjemahkan oleh ahli-ahli filsafat, ahli bahasa ke dalam Alkitab. Kenapa harus kembali ke original teks? Iya, karena original teksnya itu lebih dekat daripada pengajaran sumber. Emang beda. Beda. Makanya kenapa Anda takut? Kenapa Anda takut dengan original teks? Kita bicara yang di Alkitab aja, Pak. Lah kenapa? Jangan bicara original teks karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Loh, begitu. Jadi kalau Anda bicara original teks, berarti Anda mengarahkan asumsi-asumsi ada nanti. Kalau saya tanya dulu, apakah penerjemah kitab saudara adalah nabi? Bukan nabi, tapi bukan nabi. Kalau bukan nabi, apakah dia bisa salah? Dengarkan, kalau dia bukan nabi, bisakah dia salah? Semua bisa salah, Pak. Semua bisa salah. Apakah kalau original teksnya sekarang, kalau original teksnya menurut saudara, kalau original teks kita terjemahkan kata per kata, apakah itu akan salah? Pak, saya kasih tahu ya, setiap bahasa setiap bangsa itu berbeda-beda. Mereka berdasarkan budaya mereka masing-masing. Sekarang kata per kata dari original teksnya, Pak. Kita ambil. Saya kasih tahu begini, Bang Suma, saya kasih tahu ya. Kalau berbicara bahasa diartikan kata per kata. Sebentar, Bang Suma, kita gantian. Jadi begini, seperti bahasa Inggris. Kalau Anda artikan kata per kata, itu sudah akan berbeda kalimatnya, Pak. Akan berbeda seperti tidak apa-apa. Anda mengatakan no, what. Ah, itu karena diartikan satu-satu. Iya kan? Terus kalau diartikan satu-satu, no, what, tidak apa-apa. Tidak begitu, Pak. Jadi terus bagaimana? Kenapa kemudian Anda mengartikan satu persatu? Nggak bisa begitu. Mereka punya ini peradaban sendiri itu bahasa. Kalau tidak ada kata di sana, jadilah pengikutku, sama seperti aku menjadi pengikut. Kalau tidak ada kata pengikut, gimana, Pak? Pak, sulit, Pak. Saya katakan kita berbicara bahasa Indonesia aja, yang di Alkitab aja, Bang Suma. Saya tanya, Pak. Karena Anda artikan kata pengikut. Tidak bisa diartikan kata pengikut. Dengarkan saya, Pak. Kata pengikut di dalam 1 Korintus 11 nomor 1 itu tidak ada dalam bahasa Yunaninya. Dari mana kata pengikut ini diambil oleh penerjemah? Dari mana, Pak?
Pak, mereka tidak sembarangan mengartikan itu. Kalau arti mereka kata tidak sembarangan, diterjemahkan. dari mana mereka Sembarangan. ngambil? Iya, saya tanya, tidak sembarangan, mereka ada Superman. Dari Mereka mana mereka punya- ambil kata pengikut? Ya, mereka juga punya dasarnya sendiri, Pak. Apa Emang ada seperti dasarnya? Mereka Sementara mereka original orang ahli teksnya. filsafat, Pak. Mereka semua di Oh, sana, berarti di mereka lembaga Alkitab berfilsafat. Berarti Ah. mereka berfilsafat. Berarti itu. mereka Ahli bahasa, ahli berfilsafat. komunikasi. Berarti Maksudnya, mereka ahli- berfilsafat di dalam mentafsirkan original teks gitu. Pak, semua keilmuan, ya semua keilmuan menyangkut Alkitabiah, itu mereka orang-orang bukan orang sembarangan, Pak. Orang yang Atau belajar saudara di Vatikan ingin semua. mengatakan mereka Belajar di menulis Eropa. Bible, atau saudara ingin mengatakan mereka menulis Bible berdasarkan iman, bukan berdasarkan akal. Betul? Jelas orang berdasarkan iman dan akal Oh. tidak bisa. Ya Tidak, Pak, sudah. Anda sembarang. Ya sudah, Akal berarti bisa dipisahkan. Anda secara berarti- akal ini saya lihat Anda mengarahkan ke teksnya. Saya tidak bisa, Pak, kalau berarti Anda kitab berbicara bahasa Indonesia Anda aja apa yang diterjemahkan. Kalau Anda artikan kata per kata berarti sudah beda kitab makna, Pak. Anda Beda berarti makna. kitab Tidak Anda bisa begitu. berarti kitab Anda berdasarkan iman, bukan berdasarkan kebenaran. Betul? Betul. Iman dan logika, Pak. Tidak bisa. Nah, kalau iman dan logika berarti ahli-ahli itu logika. orang logika. Ahli-ahli itu memang secara Kalau logika. iman dan logika, berarti kita harus masuk kajian original teks. Apa yang tertulis? Bang Suma, ini sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nggak usah kita berbicara ke original teks. Itu menimbulkan nanti pendapat Anda. Apa pendapat Anda itu bisa jadi acuan? Ya, Ini bukan karena Anda pendapat saya, Pak. Berdasarkan Ini bukan pendapat saya. asumsi, karena Saya mencari, jelas. Karena saya Anda mengartikan mencari kata per kata. di dalam Tidak original bisa. teksnya, katos karo Kristo di situ tidak ada kata menjadi. Dari mana Bang Suma. kemudian? Iya. Dari mana Sorry kemudian? ya, kita gimana? mentok di sini. Saya tidak bisa kalau Anda kembali ke original teks karena diartikan kata per kata. Ayat di Alkitab itu tidak bisa karena bahasa, saya kasih tahu aja ya. Bahasa Ibrani, zaman Nabi Musa ke bahasa Ibrani ke Yesus, ke masa Yesus itu sudah mengalami banyak perubahan loh, perkembangan. Oh, bagus. Apalagi Alhamdulillah. kita Indonesia saja tahun 45 sampai sekarang sudah berbeda. Alhamdulillah. Makanya sekarang masuk terjemahan baru 2020. Alhamdulillah, dia Bisa, sudah, Bos. saudara sudah mengakui bisa. adanya perubahan-perubahan. Bisa. Sementara kitabnya orang Yahudi di dalam Ulangan jelas dikatakan jangan kau menambahi, jangan engkau mengurangi. Saudara Ya sudah jelas, di Alkitab tidak mengatakan. tertulis, Pak. Di terjemahan lembaga Alkitab tidak mengatakan jangan ditambahkan dan jangan dikurangkan. Oke. Apa bedanya? Nah, sekarang kenapa ada penambahan kata? Penambahan Kenapa kata ada yang mana penambahan yang kata? maksud Ah, Penambahan kenapa kata ada di kata mana pengikut? maksudnya? Di dalam 1 Ya, itu. Korintus 11 nomor 1, kenapa ada kata pengikut Kristus di situ? Pak, itu karena diartikan kata per kata, Pak. Tidak bisa diartikan kata per kata. Kita cari maknanya. Oh, Konteksnya itu apa makanya ini, ayat kalau ini? sudah Pak, kalau sudah makna berarti makna manusia kan? Betul. Kalau yang Anda maksud adalah makna berarti pengertian Tidak, manusia, Anda betul. artikan kata per kata. Jadi tidak masuk kalimatnya kalau Anda kata per kata. Halo, Bung. Tidak akan masuk. Kan tidak boleh ada penambahan, Pak. Tidak boleh penambahan, tidak boleh pengurangan. Berarti tidak boleh ditafsirkan berdasarkan akal manusia. Harus berdasarkan kemudian apa yang difirmankan pertama kali. Kalau Jelas, apa yang ditambahkan, disampaikan dia. kalau ditambahkan, Pak, itu namanya kitab tafsir. Sekarang 1 Korintus 11 nomor 1 ini kitab tafsir atau firman Tuhan? Saya tanya dulu. Firman Tuhan. Kalau firman Yang Tuhan tidak mengakui boleh apa ada yang penambahan. difirmankan. Ya, Tidak jelas. boleh ada penambahan, tidak ada pengurangan. Saya cari mana kata pengikut di situ. Tunjukkan di original teksnya. Anda bicara teks asli dan diartikan kata per kata, tidak masuk, Pak. Nggak bisa diartikan kata per kata karena setiap bangsa budaya mereka berbeda-beda, Pak. Ya, jelas. Katanya firman Tuhan tidak boleh ditambah. Iya, melalui perkembangan kita saja Indonesia berkembang bahasa kita. Jadi nggak bisa lagi diartikan bahasa ini yang masalahnya sekarang, tidak makanya ada perkembangan kata baru. tidak ada kata pengikut. Kenapa ditambah kata pengikut di situ, Pak? Bang Richard mau berdebat sama Suma, mau sampai kapanpun mereka nggak akan memahami isi Alkitab. Jadi daripada berdebat terlalu panjang kali lebar kayak gitu ya,
Dia nggak akan bisa. Jadi Bang Suma, kita terjemahkan apa yang di Alkitab saja Pak, nggak usah bicara bahasa aslinya karena bahasa kami nggak mau tertipu Pak. Kami nggak mau tertipu. Jangan salah. Kami nggak mau tertipu. Ibrani bahasa kami tidak mau tertipu. Dengan zamannya Yesus itu kami berubah, tidak Pak. mau tertipu dengan perubahan. terjemahan yang tidak sesuai dengan manuskripnya, Bapak. Anda standarnya apa sampai Anda mengatakan seperti itu? Original Apa teksnya ilmu tidak keilmuan ada Anda? kata pengikut di sana. Karena Anda mengartikan kata per kata, tidak bisa begitu. Nggak paham. Ini bahasa itu dengar dulu Pak, dengar saya dulu. Ketika ada wahyu dari langit kepada nabi, apakah wahyu itu boleh ditambah, dikurangi? Tidak bisa. Tidak bisa. Berarti original teksnya harus tetap dipertahankan, betul? Ya jelas lah. Nah, sekarang kalau original teksnya harus tetap dipertahankan, yang menjadi firman Tuhan, original teksnya atau tafsiran penerjemah? Original teks tetap Pak, tapi berbicara terjemahan, saya kasih tahu Bang Suma dengar dulu. Gantian Pak. Terjemahan kalau itu, gitu. bahasa itu sebentar. Terjemahan itu kan menggunakan bahasa. Ya kita memakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu kan setiap negara bahasa itu kan berbeda. Dan bahasa Ibrani, bahasa asli saja pada zaman Nabi Musa, zamannya Yesus itu sudah mengalami perubahan Pak, perkembangan. Sekarang Kalau Bapak mau kembali ke bahasa aslinya, bahasa Ibrani dengan bahasa Indonesia yang sekarang. Sekarang saya tanya. Ketika kemudian firman Tuhan datang dalam bahasa Yunani misalnya, kemudian disandarkan dengan bahasa Inggris, yang mana yang firman Tuhan? Yang bahasa Yunani atau yang bahasa Inggris? Jelas bahasa asli Pak, jelas bahasa asli. Bahasa asli. Nah itu sekarang saya ajak masuk ke bahasa aslinya, ke firman Tuhannya. Kenapa Anda lebih dominan kepada perkataan manusia? Kenapa saya lebih dominan? Saya hanya mengatakan bahasa asli itu sudah diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia yang berisi orang-orang ahli bahasa. Oke, sekarang saya tanya, terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Terjemahan apa yang disampaikan di kata yang terjemahan saya ulang Pak Richard, terjemahan manusia itu firman Tuhannya atau bukan? Terjemahan itu termasuk firman Tuhan karena diterjemahkan dari asli. Oh, berarti para penerjemah itu adalah Tuhan. Saya kasih berarti contoh, penerjemah itu adalah Tuhan. Kok adalah Tuhan? Bukan. Tadi Anda katakan terjemahan itu firman Tuhan. Yang mana yang benar ini? Maksud saya berisi firman Tuhan, bukan firman Tuhan, berisi firman Tuhan. Kalau gitu saya ngajak teman-teman kita untuk Alkitab bukan firman Tuhan, tapi berisi buku yang berisi firman Tuhan. Saya ngajak kalian tepuk tangan, ayo. Biar rileks. Ahli tafsir itu firman Tuhan, tidak. Biar tepuk tangan dulu Pak, rileks dulu kita. Anda salah. Oke. Biarkan jadi saudara sudah mengakui bahwa terjemahan bukan firman Tuhan. Sekarang saya minta kita kembali ke firman Tuhan Anda. Anda kenapa tidak mau ke firman Tuhannya? Ya memang jangan seperti kita kembali ke firman Tuhan. Bahasa asli kalau itu sudah melalui proses tata bahasa, maksud maknanya oleh ahli-ahli. Terus Anda mau mengajak saya kembali ke bahasa asli dengan pemahaman Anda mengartikan kata per kata. Tidak bisa. Standarnya Anda apa? Tadi dengan mulut Bapak mengakui terjemahan itu bukan firman Tuhan, tapi perkataan yang manusia yang mengandung firman Tuhan. Iya, yang mengandung firman Tuhan. Berarti itu adalah tafsiran, itu adalah terjemahan yang didapatkan dari perkataan Tuhan. Sekarang perkataan Tuhannya yang mana? Perkataan Tuhan itu dari teks asli, diterjemahkan ke bahasa kita, ke bahasa Indonesia. Supaya kita bisa mengerti. Saya tahu. Kenapa sekarang Anda alergi kembali ke firman Tuhan? Kenapa? Kok tidak ada alergi? Karena ini sudah diterjemahkan. Karena Anda menerjemahkan satu persatu. Kalau begitu kita kembali ke 1 Korintus 11 nomor 1 dalam original teks. Tidak, saya tanya standar. Saya tidak perlu mentafsirkan, Pak. Saya tidak perlu mentafsirkan. Saya hanya mentranslate dari bahasa asli ke bahasa yang kita gunakan Indonesia. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Pak,
Itu berarti Anda kembali ke sana, baru Anda mengartikan dengan bahasa Anda kata per kata. Tidak bisa seperti itu, Pak, kata per kata. Masalahnya gini, Masalahnya gini, kata per kata. Gini, Pak. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Kita bicara terjemahan aja, nggak usah bicara teks asli. Terjemahan aja ini, Pak. Nggak usah. Dengarkan saya, Pak. Dengarkan saya. Proses tata bahasa. Dengarkan saya dulu, Pak. Please. Dengarkan saya dulu. Wih, apa kau bilang? Dengarkan saya. Udah kata kasar dia. Turunin kalau bisa. Dengarkan saya, Pak ya. Saya bacakan original teksnya, Pak ya. Ginomai mepites katos kago Kristos. Itu, Pak. Terjemahannya sangat jelas. Jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Siapa yang mengatakan itu? Paulus. Paulus juga mengaku Kristus. Tidak bisa diartikan begitu. Jadi kalau diartikan begitu berarti Paulus itu adalah Yesus. Nah itu dia, makanya aku bilang. Makanya saya ajak tadi Anda. Kenapa Bapak? Makanya saya katakan tadi. Dengarkan Pak, dengarkan. Yesus memang pernah mengatakan, Pak, iblislah yang menjadi bapakmu. Kan gitu. Iblislah yang menjadi bapakmu. Dan di sini ada yang mengaku sebagai Kristus. Tetapi penerjemah, loh ini tadi saya katakan, jadilah teladan sebagaimana saya juga Kristus. Belum Yesus lagi di dalam Paulus adalah rasul yang menyampaikan tapi dia mengaku karya Yesus. Dia mengaku saya juga Kristus. Itu saya juga Kristus. Itu bahasa. Kago Kristo. Kago Kristo. Katos kago Kristo sebagaimana saya juga Kristus. Nah, Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Di dalam 1 Korintus 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Paulus mengatakan dirinya menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Aku dan Bapa adalah satu menurut Yesus. Ternyata Bapa yang bersatu dengan Yesus itu adalah Paulus. Menurut 1 Korintus 4:15. Kenapa tidak Paulus saja yang Anda tuhankan? Oke, gini Bang Suma. Saya kasih contoh saja ya Bang Suma ya. Kalau diartikan kata per kata. Saya kasih contoh saja di Al-Quran ya. Ya, silakan. Allah berkata ya. Ayat berapa, Pak? Kami. Ayat berapa? Tidak, dengar dulu. Ada kata kami. Kami. Surat percaya apa? Surah apa? Tidak. Ayat berapa? Dulu. Oh, nggak bisa. Allah tidak bisa. Kami. Ada nggak? Saya tanya dulu. Mengatakan ya. Kami. Ada nggak? Percaya nggak? Ada nggak kata kami? Ada. Kami itu kalau arti bahasa Indonesia itu kami, kau, dan saya. Itu jamak. Tapi belum dia tentu, sendiri. Pak. Belum itu kan tentu. Bingung orang akan bingung. Tidak, bertanya, belum tentu. Kok Allah mengatakan belum tentu, kami? Pak. Dia harus belum orang tentu. tunggal. Belum tentu kami itu adalah jamak. Jadi kalau dia mengatakan kami, karena kalau di Kepri Paki main-main ke Kepri, Paki main-main ke Kepri. Situ kalau saya panggilnya kami, main-main ke Kepri, Pak. Kalau panggil saya kami, main-main ke Kepri, Pak. Main-main ke Kepri, panggil saya itu kami, Pak. Tidak bisa. Tidak mengartikan kayak begitu, tidak bisa. Sumber terjemahan itu dari mana? Sekarang begini aja. Sumber dari terjemahan itu dari mana? Sumber terjemahan itu dari mana? Sumber terjemahannya? Sumber terjemahan dari bahasa asli, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa yang bisa kita mengerti. Kalau kita mengartikan terjemahan aslinya, mengikuti bahasanya, akan bisa membingungkan. Karena ini bahasa sudah ribuan tahun yang lalu. Anda mengartikan satu persatu. Bahwa terjemahan itu asli dan betul-betul berdasarkan teks original itu mana? Pak, saya sudah katakan, terjemahan asli dari mana? Terjemahan kita aslinya, teks aslinya dengan terjemahan, kalau orang tidak berhati-hati menerjemahkan, sama seperti Allah itu kami. Bingung orang kan kalau Allah mengatakan kami. Kalau orang Ambon Pak bilang saya kita loh Pak. Kalau orang Ambon bilang saya kita itu tuh dua orang. Ayo. Itu seperti itu. Ayo. Kalau Anda mengatakan mengikutikan seperti begitu kan bingung jadinya. Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Tidak bisa diartikan begitu. Kita berbicara apa yang tertulis oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya itulah karena kita bukan ahli bahasa. Jangan Anda menerjemahkan sendiri dari teks aslinya. Kapasitas Anda apa? Keilmuan Anda apa? Siapa yang memvalidkan terjemahan itu sehingga harus diyakini dan sesuai dengan apa dari literatur, dari teks orinya mana? Pak,
Yang masuk, yang duduk di lembaga Alkitab Indonesia itu orang-orang ahli semua, ahli tata bahasa Pak, ahli kitab, ahli komunikasi. Jadi mereka menerjemahkan supaya jangan simpang siur, orang jadi bingung. Bentar, kalau dia ahli, kenapa sering direvisi? Kenapa sering direvisi kalau dia ahli, orang-orang pintar? Saya jawab, saya dengar. Kenapa Alkitab direvisi? Sekarang yang terjemahan baru yang 2023 ini, bulan 2 ini. Ya kan? Karena bahasa mengalami pergeseran, Bu. Mengalami perubahan. Contoh kata yang mengalami perubahan apa? Kata apa? Ya ada di situ di terjemahan baru yang apa? Kata sekarang apa? bandingkan dengan yang terjemahan lama. Kalau digeser ditambah apa digeser dikurang? Pak, bahasa itu mengalami perubahan. Iya, bahasa apa? Kata apa? Kata apa yang sekarang yang Anda buktikan kata apa? Iya, silakan. Saya cari ya. Tunggu, sabar. Kalau Anda mau menanyakan secara eksplisit, saya cari. Iya, Anda jangan ini. Ya supaya Anda bisa dibenarkan dengan asumsi Anda. Tidak, supaya Anda jangan berasumsi. Anda yang berasumsi. Bukan kami yang berasumsi. Kami berasumsi terus dari tadi muter-muter. Dari tadi Anda berasumsi. Sendiri. Kami memberikan data. Anda pakai logika aja, tidak beriman, tidak objektif. Makanya kenapa Anda tidak menuhankan Paulus? Kenapa? Karena Anda menggunakan logika. Betul? Kenapa mentuhankan Yesus Paulus? Gimana caranya? Dengarkan. Pengikut Yesus itu cuma 12 orang. Pengikut Paulus miliaran. Lebih kuasa Paulus. Kenapa Anda tidak tuhankan? Paulus itu sudah jelas dia itu orang yang jauh dari Tuhan, ya kan, yang membunuh pengikut Yesus. Tapi akhirnya Tuhan menyadarkan dia. Tidak ada, tidak pernah Yesus bertemu dengan Paulus. Tidak ada ajaran Yesus tentang Paulus. Tidak ada. Buka Alkitabnya. Saya buka. Silakan. Saya tutup komal kalau ada Yesus pernah bertemu dengan Paulus ketika dia berdakwah kepada Bani Israel. Di mana tertulis itu? Memang pada saat itu Yesus sudah makanya mati. Berarti Paulus muncul. ada. Berarti cerita belakangan muncul. Berarti hanya di dalam mimpi. Berarti tulisan yang muncul belakangan. Berarti muncul cuma ngaku-ngaku. Dari mana narasi Paulus itu, Pak? Sebentar, saya carikan. Anda bertanya satu-satu. Anda bertanya. Yang kata-kata yang tadi. Ya, silakan. Yang mengalami revisi. Iya, babi menjadi babi haram. Mungkin batu menjadi balon. Jangan berasumsi dulu. Apa jadi apa? Lalat menjadi nyamuk. Itu direvisi begitu tuh di Bibelnya. Tadinya lalat dirubahlah menjadi nyamuk. Sekarang sudah tidak ada lagi babi hutan, kembali lagi jadi babi. Israel menjadi Ismail. Ya. Itu ya. Babi hutan juga udah nggak ada. Ya itu betul. Menjadi najis. Babi sekarang menjadi najis. 2023 babi hutan, udah nggak ada babi hutan, tinggal babi. Kalau mereka orang-orang pintar ya harusnya nggak ada kesalahan. Taunya diedit lagi. Terjemahan Ibu yang diedit bukan bahasa aslinya, bukan teks originalnya. Terjemahan mengalami perubahan karena kita saja orang Indonesia tahun 45 dengan sekarang itu sudah mengalami perubahan bahasa, Bu. Sudah direvisi berapa kali itu. Sekarang karena bahasa Indonesia yang berubah yang Anda mana? Percaya nggak bahasa Indonesia itu berkembang? Iya, sekarang kasih bukti. Memang berkembang, tapi tidak bergeser, Pak. Tidak bergeser, nyamuk jadi lalat. Berkembang, makanya itu yang berkembang dan itu bahasa itu. Kalau babi haram, berkembang menjadi babi hutan yang haram gitu. Lah iya memang faktanya Anda makan babi jadi tidak haram. Kan gitu, Pak. Ayo, sekarang jadi najis. Babi sekarang najis 2023 tuh yang baru. Cari najis. Contohnya cari. Bukan lagi haram. Bentar, saya cari dulu bahasa yang berubah di terjemahan baru. Bukan kamu jadi najis sekarang. Tadi di Dokter Andi kamu bilang nggak pakai logika. Tadi bisa sama guru pakai logika. Kamu nih. Saya simak terus tuh pembicaraan. Tadi Pak ingin tadi. Tidak boleh Pak, sebentar. Saya cari, nggak usah berasumsi-asumsi, Pak. Sekarang menyuruhkan orang ahli-ahli pintar. Ahli pintar tuh pakai akal, Pak. Pakai pikiran. Iya, pakai akal tapi dengan iman. Bukan secara subjektif aja, ada secara logika. Akal manusia terbatas, saya kasih tahu ya. Akal manusia terbatas, tidak bisa melampaui apa yang Tuhan sampaikan. Sebatas apa kemampuan Anda berakal?
Coba. Oke Pak, semangat Pak, semangat. Silakan. Itu. Iya, semangat cari Pak, cari. Bohong. Mana kalau nggak punya Bible 2023 gimana mau nemunya? Belum punya itu. Beli dulu baru nemu. Kita sudah ada ya, Bang? Alhamdulillah. Ada yang menarik tadi data yang dibawa oleh saudara kita ini di dalam Yohanes 17. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka. Jadi Yesus itu tidak dikutuk menurut Yesus, tapi menurut Paulus Yesus itu dikutuk. Menurut Yesus, Yesus menguduskan dirinya. Yang mana yang benar? Yesus dan Yesus. Di Yohanes 17:19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, bukan mengutukkan diriku. Betul. Udah Pak, cari perkembang bahasanya, mahal jadi mehong. Oke, sebentar ya. Nggak bisa Pak. Kalau mau cari di situ loh, saya kasih ya. Di dalam, aduh saya nggak mau kasih tahu. Satu Raja-Raja deh. Satu Raja-Raja 7 nomor 17, gitu ya. Nah, lu buka di situ baru buka TB2-nya. Perbedaannya di situ. Dari kata ganja. Ganja berubah. Itu kan Anda dapat sendiri kan? Jelaskan saya pintar dari ganja itu sesuatu saya yang pintar penting, dari kan? lu. Coba itu Anda dapat. Padahal Anda sudah tahu sebenarnya. Mau uji-uji aja. Saya belum selesai ngomong ini. Berarti ada kan Bang Andi? Ntar dulu, saya selesai ngomong dulu. Persoalannya ini masih ada persoalan ini. Jadi selama bertahun-tahun, ya Kristen itu dibohongi dengan terjemahan kata ganja, kan gitu ya? Iya, coba jelaskan. Ya saya nggak mau jelaskan lah, lu dulu lah. Masa gue yang ngajarin lu? Supaya saya mau tahu juga. Ganja itu kan kalau diartikan sesuatu yang ini, yang negatif. Iya. Yang tadinya balok. Betul. Apa hubungannya ganja dengan balok, Pak? Ya itu. Sama itu yang lama itu yang terjemahan lama yang pohon ara, tapi di Indonesia terjemahan lain itu ada pohon pisang itu. Manang keji. Ini Pak, ganja dengan balok ini gimana ini Pak? Bang Andi tahu itu. Coba jelaskan dulu Bang Andi. Loh Bapak yang harus menjelaskan, katanya. Saya pernah dengar juga itu ganja itu bahasa yang dulu. Katanya terjemahan. Katanya penerjemahan Anda itu hebat, tidak bisa diragukan. Tapi kenapa dari kata balok? Dengan bahasa kenapa dari bahasa yang mudah dimengerti. Sejak kapan? Bahasa kata-kata dulu itu kan sulit dimengerti. Pak, bahasa yang mudah dimengerti itu maksudnya. Bapak, orang idiot paling idiot di Indonesia tidak pernah mengartikan balok menjadi ganja. Oh bukan balok itu jadi ganja, bukan Pak. Coba Bang Andi tahu itu, coba jelaskan dulu. Kok balok jadi ganja? Bukan. Loh. Inilah kalau cuma imani, dia tidak mau meneliti Bibalnya, cuma imani, dia tidak mau baca. Bukan imani ini logika. Ini logika ini. Malah bertanya ke saudara Muslim saya, kan Bapak harusnya Bapak menguasai gitu loh. Ih Bapak ini. Kok menguasai? Jangan ini cuma kan imani terjemahan baru sekarang. Iya, karena bahasa dulu itu. Anak-anak kita sekarang sudah bingung mengerti apa maksudnya itu, makanya disesuaikan dengan terjemahan yang dimengerti sekarang. Itu dulu memang memakai kata ganja, tapi sekarang diganti. Tapi Bang Andi nggak mau jelaskan apa itu, coba Bang Andi. Bukan balok ya, bukan balok. Terbalik. Saya kan bukan pendeta, ntar saya salah. Bisa. Kalau Anda sudah dapat, supaya tidak bingung-bingung kita ini menunggu.
Aduh, Ini kok kasihan belum- ya kalau ini- direvisi ini kok lagi belum ya Allah selesai. ya Rabbi. Ini kok belum selesai ini. Ini kok Richard ini udah paham toh? Ya dia sebenarnya tahu tapi dia cuma imani. Pura-pura nggak tahu sepertinya sih. Enggak, saya Ya, mohon maaf itulah. ini Pak Richard. Saya ini kalau berbicara dengan Pak Richard, saya kalau ilmu sosial saya yakin Pak kalah ini, saya ini dengan Pak Richard ini. Dengan argumentatifnya yang luar biasa. Ya. Tetapi kenapa kok Anda membaca kitabnya sendiri yang jelas tertulis tapi kok asumsinya ke mana-mana gitu loh. Gimana sih itu? Pak, saya cuma Kata-kata yang meluruskan jelas, kata-kata yang- Pak Peta Lempu. Saya cuma Iya. meluruskan membaca Alkitab. Jangan Anda hanya bersandar pada logika. Bukan Kalau Anda bersandar berdasarkan pada- begini, logika, Pak. jadi penuh Begini, dengan Pak Richard. asumsi. Penuh Begini dengan Pak Richard, asumsi. bukan kita di sini yang ada di sini tidak pernah berasumsi. Kita Karena membaca Anda pakai kontekstual. Enggak, kita berbaca kontekstual. Dan kita Iya, sudah kontekstual bisa benar, memahami. itu logika. Logika. Iya kan? Benar, logika itu kontekstual. Tapi Tadi sebelum ada saya sholat, keyakinan. sebelum saya sholat maghrib kan saya sudah jelaskan Pak Richard. Mulai dari Nabi Adam sampai dengan sebelum datangnya Isa, orang Kristen mengatakan kok ini manusia ini bebal banget ini. Akhirnya kan Tuhan mengutus anaknya yang tunggal menurut pemahaman Kristen. Artinya apa? Dia Tuhan turunkan anaknya yang tunggal itu untuk memberikan pemahaman yang lebih sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, oleh umat. Tapi fakta yang terjadi dengan pembahasan Bang Richard ini bukannya mudah dipahami tapi mumek gitu loh. Tambah mumek gitu. Karena kenapa? Anda mempatokan bahwa 80% harus iman, 20% itu adalah akal. Gimana sih? Pak, gini saya jawab Anda sendiri sambil yang mengatakan mencari. sebentar. Anda sendiri yang mengatakan bahwa iman dan akal itu harus sejalan. Tetapi yang fakta yang terjadi imannya adalah 80%, akalnya 20% gimana gitu loh. Oke, Gitu, Pak. Oke, Pak Peta. Saya kan berulang-ulang mengatakan ya, di Alkitab itu apalagi kalau berbicara tentang konsep kekristenan, kalau hanya menggunakan akal, tidak beriman, ya sulit. Anda akan masuk ke asumsi. Saya mengatakan Anda tidak perlu mau jadi beriman jadi seorang Kristen, cukup berhikmat. Sekarang sebelum lanjut, berhikmat. Dengar dulu saya bicara, Pak. Berhikmat sebelum itu lanjut, istilahnya. sedikit aja. Gantian, Pak, gantian. Sebelum Tadi kan lanjut, Bapak sudah saya kasih kesempatan. Kita gantian. Enggak, saya cuma memperjelas pertanyaan saya Pak Richard. Tadi kan mengatakan bahwa kalau berbaca seperti itu harusnya jadi berasumsi. Nah, kira-kira di mana kami di sini berasumsi? Coba. Saya kasih contoh. Ayat mana yang kami berasumsi? Jadi gini ya, saya pernah berselisih dengan Bang Andi. Jangan usah yang lain. Sekarang yang ada di sini sekarang kita berbicara di sini. Iya. Oke, saya angkat di sini. Saya angkat di sini. Seperti kita meyakini bahwa sebentar ya, jangan dipotong ya. Saya gantian ya. Saya tadi kasih kesempatan Bapak bicara. Sekarang saya jawab. Bang Andi pernah mengatakan menyangkut masalah dosa Yesus, ya kan? Kita meyakini Yesus tidak pernah berdosa. Tapi Bang Andi pernah mengatakan Yesus pernah mengambil keledai, ya, keledai dan tidak mengembalikannya. Itu secara kontekstual memang tertulis di situ di Alkitab. Yesus menyuruh muridnya mengambil keledai, ya kan? Bawa ke sini kalau ada yang bertanya, katakan bahwa Tuhan membutuhkannya. Iya kan? Yesus sudah tahu bahwa ada keledai di desa itu lagi terikat. Pergilah muridnya mengambil keledai yang terikat itu. Setelah itu tidak dijelaskan, ya kan, bahwa kapan itu keledai itu dikembalikan. Tidak dijelaskan kapan keledai dikembalikan. Akhirnya menimbulkan asumsi Yesus mengambil keledainya orang. Keledai yang terikat itu berarti ada orangnya. Dan tidak dijelaskan kapan dikembalikan. Jadi muncul asumsi bahwa Yesus mencuri. Itu maksudnya, Pak. Jangan mengatakan bahwa tidak ada ayat mengatakan Yesus tidak kembalikan, akhirnya Yesus dibilang mencuri. Itu salah, itu tidak berhikmat. Jadi Anda mengasumsi sendiri, Anda subjektif, tidak objektif. Ya kan?
Kalaupun tidak dijelaskan kapan dikembalikan, kenapa harus dikatakan Anda berasumsi mengatakan bahwa Kembali Yesus ke itu topik mencuri lah. keledai? Itu maksudnya. Nggak usah Anda lompat objektif kemana-mana. aja. Sekarang yang saya pertanyakan tadi, Pak, apa kira-kira ayat yang diangkat teman-teman di sini sama Gunda Suma yang mengatakan kami berasumsi? Saya tadi sudah mengambilkan referensi bahwa itu kontekstual, itu jelas sekali. Yohanes 17 ayat 3. Ada kata-kata penting di situ, Pak, ada beberapa. Yang pertama adalah hidup yang kekal. Ya, berarti kan jalan keselamatan ini kan. Kemudian hidup yang kekal itu adalah mengenal. Berarti kita harus mengenal. Siapa yang harus dikenal? Adalah Engkau satu-satunya. Ini dicatat baik-baik. Engkau satu-satunya, ini kata eksplisit sekali nih. Ini tidak satu-satunya Allah yang benar. Dipertegas lagi, ada kata benar lagi di belakangnya. Berarti tidak ada yang benar kecuali Allah pencipta langit dan bumi, yang tidak bisa dilihat, yang tidak bisa didengar suaranya. Itu yang maksudnya. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Itu berarti sudah eksplisit sekali. Kami tidak menafsir. Itu berdasarkan. Sekarang jawab sebentar, Pak. Pak Richard satu-satunya yang berada di Zoom ini. Ada duanya nggak? Tidak ada, satu-satunya ya satu. Berarti kan saya tidak berasumsi. Ya kan gitu. Ya benar, ya. Saya akui itu. Benar, oke. Nah sekarang, ya oke silakan. Oke, saya jawab. Anda mengatakan satu-satunya, ya jelas satu, tidak ada duanya. Itu bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, biar anak SD juga paham itu. Anda mengambil dari Yohanes 17 ayat 3, iya kan? Pak, ayat Alkitab tidak bisa berdiri sendiri. Harus tahu juga ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itulah, mohon maaf Pak, ya kan? Pak Richard, saya potong, saya harus potong ini, saya harus potong. Beda makna, kalau Anda mengambil satu ayat saja. Nah, sekarang begini, Anda tadi menganggap kalau tidak salah dengar itu kita bahas. Aku dan Bapak adalah satu, apanya satu? Kalau Anda mengartikan enggak, saya tanya Anda nih. Aku dan Bapak adalah satu. Apa coba? Kalau diartikan secara logika, secara enggak, saya tanya Anda ini. Ya kan? Maksudnya Allah dan Bapa satu, ya adalah satu apanya satu? Satu fisiknya, satu kesatuannya. Bukan satu kesatuan, satu roh, Pak. Nah, sekarang saya mau tanya. Allah adalah mengatakan roh. Satu roh, Anda kan mengatakan satu roh. Sekarang saya mau tanya, di ayat mana? Karena kan mengatakan tidak berdiri sendiri. Sekarang saya mau tanya, tunjukkan ayat kepada kami semua di sini yang mengatakan bahwa ayat itu ada relevansinya dengan ayat yang lain yang mengatakan bahwa sebentar jangan dipokok. Yang menandakan bahwa aku dan Bapak adalah satu, itu menunjuk bahwa dia satu roh. Di mana ayatnya? Ayat berapa? Oke, begini. Saya jawab dulu yang pertanyaan pertama. Bapak yang pertama saja ayat 17, Yohanes 17 ayat 3. Itu sudah lompat nih karena ini dulu. Kenapa mau lompat? Saya mau jelaskan. Karena Anda tadi membawa itu, kenapa pindah lagi ke situ? Iya kan? Kan Bapak mengambil di ayat 3 saja, inilah hidup, tapi ada ayat yang sebelumnya mengatakan, ya kan, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, memberikan kepadanya kuasa segala yang hidup. Siapa yang dimaksud? Yesus. Iya betul. Kuasa segala yang hidup. Iya betul. Kan? Tidak salah itu. Demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Tuh, memberikan itu hidup yang kekal. Ada nggak Nabi? Betul. Ada nggak Nabi bisa memberikan hidup yang kekal? Tidak ada. Coba Muhammad bisa nggak beri hidup yang kekal? Tidak. Nggak ada firman Yesus. Tidak ada. Nggak ada firman Yesus. Emang ada firman Yesus? Mana firman bergeser topik ini kok? Bergeser topik. Iya, lu bergeser topik. Coba tunjukkan dulu ke guru tadi. Ini kan? Dengar dulu, ini ayat keduanya ini. Udah data dulu data. Baru masuk ayat ketiganya. Ya kembali kan? aja, hidup yang kekal. Pak, sebentar, kita ganti. Kembali aja ke topik tadi. Bapak nggak ada firman Yesus, nggak ada firman Tuhan. Pak Richard begini, kan Pak Richard tadi begini bicarakan kan Anda koreksi. Kembali selesaikan dulu, baru itu kita berdiskusi. Stop dulu ya, saya balikin ke topik dulu topinya Baju Mai kemana-mana. Ntar ya. Ada topinya Baju Mai ya? Ada tadi. Sorry kalau begitu. Mohon maaf ini. Ya udah, sebentar ya.
Bentar, Ini Pak tadi Richard, sudah ya. izin. Saya kebetulan ada kegiatan yang lain. Aduh, setia Mungkin nggak bisa menanggapi Bapak. Kalau Bapak mau, yuk berhikmat kita dengan cara yang lain. Kita pindah ke sana, ke seberang. Kita cari ya kebenaran yang sebenar-benar-benarnya. Daripada Bapak muter-muter ya. Kok muter-muter? Saya meluruskan Bapak Kristen tapi tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Di doanya Bapak apa? Di doa Protestan itu atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya nggak Itu mau jelas mengatakan. Doanya apa Bapak di situ kalau setiap kali Bapak berdoa? Orang begitu lurusin aja Salah Anda. Jangan bawa asumsi sendiri. Oke, Sudah, Pak. Pak, asumsi. Anda yang pakai logika, tidak beriman. Beriman, nggak usah beriman lah. Berhikmat aja lah maksud saya. Objektif aja. Oke Pak, gini. Saya ini sudah dari tadi nih kita. Nanti saya sambung lagi. Saya selesaikan dulu. Saya belum mandi Pak. Ntar dulu Bu. Ya begini ya. Kita kembalikan ke topik. Jadi sudah memang kita akui bahwa banyak sekali perubahan terjemahan dalam revisi itu. Aduh, siapa lagi? Setiap gue ngomong kenapa sih selalu berisik ya? Ya kan saya. Jangan dinaikin lah ya. Saya ini kembaliin ke topik loh. Berdasarkan tadi topiknya Bang Juma sama Pak King sampai dia nyari pusing, gue kasihan dia mencari. Ya, di sana itu perbedaannya sangat signifikan. Selama ini Anda telah pembodohan LAI bertahun-tahun dari 1974 sampai 2023 di 1 Raja-Raja 7:17 itu. Di sana itu ada kata ganja. Gitu ya. Di zaman modern ini diganti menjadi kata balok. Kata ganja kalau di Yunani kan itu artinya kanabis gitu ya. Kalau bahasa Ibrunya kalau nggak salah ganes besem. Kalau balok itu apistilon. Kalau nggak tahu Ibraninya lupa saya ya, itu balok gitu. Artinya ini ada pergeseran makna. Saya temani dulu ya. Selesai ini saya mandi ya. Oke lah. Gimana tadi? Pak. 1 Raja-Raja berapa Pak? Nomor 7:17. Nomor 7:17. 1 Raja-Raja 7:17. Iya, ini sangat perbedaan kata ganja diganti menjadi balok. Ya, jauh sekali maknanya begitu loh. Kalau hari ini benar balok berarti bertahun-tahun LAI salah. Sebentar Pak, 1 Raja-Raja 7 ayat 17. Iya. 7 ayat 17. Kita baca dulu Pak, supaya jangan saling asumsi. Aduh. Ganja. Di sini ayat 17 ya. Saya bacakan. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala-jala untuk ganja yang satu dan 1 jala-jala untuk ganja yang kedua. Diganti dengan balok. Nah terus kalau diganti dengan balok jelas masuk. Berarti selama ini kalau Anda anggap terjemahan itu adalah bagian kitab suci, selama ini bertahun-tahun Anda itu salah. Ya jelas itu salah karena ini kan pembaruan bahasa. Dulu, Bang. Pada zaman dulu mungkin dengerin dulu, saya belum maksudnya selesai. Oke. Artinya berisik bertahun-tahun saudara kita Kristen ini gitu ya, imannya salah. Karena dia hanya salah. Bentar dulu, Bang. Saya selesaiin dulu. Ya, silakan. Habis ini baru Anda gitu loh. Oke. Dari tadi loh saya nggak pernah dikasih waktu ngomong. Kenapa sih? Oke, silakan. Sampaikan dulu satu kesimpulan baru Anda yang ngomong gitu loh. Jadi sejak Indonesia merdeka gitu ya, berapa tahun ya, oke lah anggaplah 1954 LAI resmi gitu ya, pakai kata ganja. Ternyata salah. 2023 DB2 itu diganti menjadi kata balok begitu. Artinya selama ini kalau Anda menganggap terjemahan itu adalah kitab suci, ya selama ini iman Anda bertahun-tahun keliru. Baru direvisi hari ini, itulah celakanya menurut Bang Juma kalau hanya berdasarkan terjemahan. Karena memang kita lihat ya, Bible yang Anda pegang itu original teksnya nggak ada sebagai penuntun. Tidak ada koreksinya Anda ke sana begitu. Ya, paham ya? Mudah-mudahan hari ini Pak King paham bahwa terjemahan itu bukan kitab suci.
menurut Bang Juma, kritislah, pakailah akalnya, jangan imani buta. Pakai akalnya, apa benar terjemahan ini sesuai original teksnya. Kalau Bapak nggak ngerti, sudah masuk poinnya, Pak. Kalau pakai nggak ngerti, bisa kok Anda belajar sama scholar-scholar Muslim yang ngerti bahasa itu. Silakan Pak King. Oke, sudah masuk poinnya. Oke, di sini kan yang dikatakan di ayat 1 Raja-Raja ayat 1 Raja-Raja 7 ayat 17 ya. Itu saya ulang ya, saya baca ya supaya tidak salah tafsir. Dibuatnya pula 2 jala-jala untuk ganja yang ada di kepala tiang itu. Jala-jala itu semacam kawat berpilin, semacam untaian rantai. 1 jala untuk ganja yang satu jala-jala untuk ganja yang kedua. Kemudian dibuatnya juga buah-buah delima 2 jajar berkeliling pada jala-jala yang satu. Oke, bla bla bla. Kenapa sekarang diganti dengan balok? Ya kan, mungkin kita ini pada tahun 74 itu tidak Aduh, capek deh. Ya, jadi gitu Bang Andi. Makanya itu kata ganja itu mungkin pada saat itu bahasa itu dikatakan sama seperti balok. Ya kan, kata ganja, bukan ganja arti ganja yang kita yang orang makan ganja, bukan begitu. Nggak bisa, ganja ya ganja, nggak bisa. Iya. Diganti dengan balok. Kenapa? Mengarah ke hal-hal yang mudah dimengerti. Karena orang kalau baca ganja pada saat itu, pada saat sekarang orang bingung. Kok ada ganja? Ganja itu kan sinonimnya sesuatu hal yang dilarang, sesuatu hal yang seperti ini, bukan ganja. Kalau pengertian orang dulu mungkin ganja itu sesuatu yang masuk dengan kalimat ini. Makanya diganti dengan balok supaya bisa dimengerti. Ini contohnya Bang Andi sebenarnya. Stop ya. Supaya orang lebih paham. Stop dulu Pak. Ya kan? Oke. Menurut Anda? Jadi terjemahan itu mengarah hal-hal yang supaya orang bisa mengerti, enggak menimbulkan pertanyaan. Oke, Bos. Menurut Anda yang benar ganja atau balok? Ya kalau diikuti yang sekarang ya pasti balok. Memenuhi ganja. Kaidah sekarang. Yang kemarin itu salah. Iya. Artinya iman Anda kemarin yang tidak mempunyai 2023 imannya masih salah. Ya, bukan iya dong. Diartikan salah atau tidak. Begini. Saya kembali Bang Andi. Bukan salah tidaknya. Kata yang tidak tepat. Bang Andi. Yang dengar saya katakan. Kata yang tidak tepat di kalimat itu. Bukan benar dan salahnya ini. Kata yang tidak tepat. Orang jadi bingung kok ada ganja di situ. Oke Bang Andi. Oke, Bos. Barangkali sebentar Pak. Antara ganja dengan lanjut. Antara ganja dengan balok, baikan bumi dan langit pengertiannya. Bang Andi, sebentar. Saya mandi dulu. Saya belum mandi dari tadi melayani kalian. Tapi jangan mandi balok-balok ya, Pak. Jangan mandi balok ya. Iya, oke, siap. Oke, makasih saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikum. Baru satu loh data saya kasih. Ini saya kritis loh, ini perbedaan banyak banget. Ini saya pegang kunciannya nih kalau ada yang ngeyel nih. Banyak banget perbedaannya. Kata singa juga tuh diganti. Banyak. Jadi kalau itu lalat jadi nyamuk gimana kira-kira? Nah itulah menurut Bang Juma celakanya adalah kalau tidak mengerti originalnya. Betul. Inilah celakanya kalau tidak mengerti original teks di bagian-bagian yang krusial. Oke lah, saya juga nggak mengerti semua ya di Al-Quran, tapi yang krusial itu, terutama dengan konsep ketuhanan itu ya harus kita paham, belajar kita di situ. Nah teman-teman, Kristen ini yang krusial itu nggak mau dia paham, seperti Yohanes 1, krusial banget itu, sering dipakai tapi artinya nggak ngerti. Gitu loh, salah arti juga tuh LAI di sana. Di Kejadian 1 juga, LAI juga salah arti tuh di situ gitu. Yang krusial aja, yang substansi banget begitu. Itulah celakanya kalau terjemahan jalan sendiri, original teksnya nggak ada jalan, dia nggak ikut bersama sebagai mengikat begitu. Itu sih kira-kira. Terima kasih. Benar. Karena Bang Andi singgung itu Yohanes 1 itu kan itulah. Kita kan sepakat itu kalau kata firman itu kan perkataan ya. Benar Bang Andi ya?
logos di sana apa sebenarnya? Iya kan? Perkataan kan apa yang mau dikatakan? Kan belum keluar apa yang mau dikatakan. Sama dengan saya katakan bahwa Bang Andi berkata. Ya kan sampai di situ kan bingung kita. Apa yang mau dikatakan Bang Andi? Nah, ya inilah saya bilang ya kalau yang yang krusial di sana itu kata teosnya. Teosnya itu salah banget kalau diterjemahkan menjadi Allah, mestinya menjadi Tuhan aja. Gitu. Teos itu nggak ada urusannya diganti menjadi Allah di sana. Yunani dicampur bahasa Arab kok, gimana sih? Kenapa nggak Tuhan aja kalau mau di Indonesiain toh? Ini kan terjemahan bahasa Indonesia, bukan terjemahan ke bahasa Arab. Beda dengan Alkitabul Muqaddas 867, jelas di sana itu orang Arab Kristen ngerti. Karena Allah itu adalah nama sembahan, nama ismu. Sampai di Indonesia ya ada huruf besar. Bang Juma lanjut deh Bang Juma, ini urusan Anda nih. Ya silakan. Bang Handi, kalaupun misalnya mereka menggunakan Septuaginta yang diterjemahkan dari abad ketiga sebelum Masehi, lalu kemudian dari bahasa ke bahasa, yang kemudian kalau mereka pun mengartikan Theos itu adalah Elohim dalam arti kata pencipta langit dan bumi, yang adalah El Shaddai ya, atau Yod-He-Vav-He, kemudian mereka maknai satu-satunya Tuhan yang hakikat ini, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu pun tidak salah Bang Handi. Yang masalah sekarang ketika kurios ilah-ilah diterjemahkan menjadi Allah. Huruf kecil semua, huruf kecil semua lagi. Terus kemudian Yesus disebut anak Allah, itu yang salah. Tapi kalau mereka menempatkan pada posisi yang sebenarnya ya tidak masalah, karena memang cuma satu Tuhan, yaitu Allah, kan gitu. Seperti di Kejadian 1 ya boleh lah, is okay. Bereshit bara Elohim, pada mulanya Allah menciptakan, nggak apa-apa. Berarti Elohim yang dimaksud di situ adalah Allah. Itu benar, itu benar. Tafsiran Razaknya itu tidak keliru. Seperti itu. Nah, cuman yang jadi masalah ini ketika Paulus mengajarkan Yesus itu terkutuk, sementara Yesus mengajarkan diriku kudus. Itu bahaya ini. Yang mana yang benar, ganja atau tiang? Wah, ini balok. Kalau di terjemahan ini Bang Andi, terjemahan dari original teksnya itu bukan balok tapi tiang atau pilar. Iya. Gitu Bang. Tiang. Kenapa kok zaman dulu kok ganja ya? Jadi bertahun-tahun salah mereka ini nggak ada yang kritis gitu ya. Kalau kita mesti nyari loh, kita cari. Ha'amudim itu pilar dari pilar. Ya. Tidak ditemukan di sana ganja sama sekali, nggak ada. Balok juga tidak ditemukan. Nggak ada. Ya itu dia. Hanya pilar. Pilar itu apa? Kalau menurut kita pilar itu apa? Semacam apa ya, pilar-pilar gitu. Ha'amudin. Itu kan tempat mengikat ya. Jadi het, ain, mim, yod, dalet, yod dan mim. Itu kan anu ya Guru Daya, itu tempat mengikat ya, karena tadi saya dengar itu ada apa ya, kayak seperti tali apa? Jala gitu ya. Berarti kan dia tuh tempat mengikat itu sebenarnya kan. Tapi kalau di dalam original teksnya itu ma'ase itu artinya jaringan Bang. Jaring-jaring atau jaringan. Jaring sebenarnya. Sibakim itu jaring, iya. Jaring. Ya itu makanya saya bilang itu kan jaringan tidak mungkin, kalau jaring itu kan kalau tidak ada yang tahan itu kan nggak mungkin bisa terbentang gitu kan. Ya makanya kalau semuanya tadi mau katakan balok juga nggak cocok itu. Yang pas memang tiang. Ini saya bacain ya antara perbedaannya ya. Kalau TB 1974 loh, itu di sana itu ganja. Kalau di AYT itu di sana jaring-jaring. Kalau di TL itu ikatan rantai begitu. Tapi yang jadi masalah Bang Handi, di original teksnya itu di situ ada kata gedilim. Gedilim itu artinya semacam tiang. Apa dia? Bukan. Gedilim itu kayak karangan bunga. Nyambung enggak dengan terjemahan baru sekarang?
Nggak jauh banget ke Balok, nggak tahu tuh Anwar Cenda dari mana ngambilnya. Waduh. Pot kali ya. Karangan bunga kalau dia di terjemahan 1985 di BIS itu diartikan buah delima dari perunggu. Memang bunga memang itu bunga bakung setinggi. Oh, jangan-jangan yang seperti kita yang tak ganteng-ganteng biasa depan rumah itu. Yang pot-pot itu yang ada gantungan-gantungannya gitu loh. Kayak ganti pot bagus sih. Iya itu dia makanya. Yang bisa bahasa Ibrani siapa? Coba Nah, itu gimana ceritanya? sekarang yang Dilim itu kayak mana ceritanya ada karangan bunga di situ? Sekarang pertanyaan saya, Oke teman-teman, karena OT-nya udah kabur, Kingnya gitu mandi dia, gitu ya. Nah, disinilah kelemahannya kalau hanya original teks saja, tidak ada original teksnya yang mengikat begitu. Jadi dianggap terjemahan adalah kitab suci. Di sini ruginya gitu teman-teman. Sekian dulu ya, jumpa kita pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan lanjut kembali. Mohon maaf atas segala hilap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.